Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Azahra, NIM 220310008. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan penyakit tentang gagal ginjal. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari gagal ginjal? Gagal ginjal adalah suatu kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Selanjutnya ada jenis-jenis gagal ginjal. Yang pertama itu ada gagal ginjal akut atau prerenal. Untuk jenis ini, penyakit diakibatkan karena aliran darah yang tidak cukup ke ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal akut prerenal terjadi. Lalu yang kedua, ada gagal ginjal akut intrinsik. Gagal ginjal akut intrinsik dapat terjadi akibat memiliki trauma langsung seperti dampak fisik atau kecelakaan. Yang ketiga ada gagal ginjal prerenal kronis. Ini adalah gagal ginjal umumnya terjadi ketika tidak ada cukup darah yang mengalir ke ginjal untuk jangka waktu yang lama. Ginjal akan mulai menyusut dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi dengan baik. Yang keempat ada gagal ginjal intrinsik kronis. Untuk jenis ini biasanya terjadi ketika ada kerusakan jangka panjang pada ginjal karena penyakit intrinsik. Penyakit ginjal intrinsik berkembang dari trauma langsung ke ginjal, seperti perdarahan hebat atau kekurangan oksigen. Nah, yang terakhir ada gagal ginjal kronik. Jenis yang terakhir adalah gagal ginjal kronik atau gagal ginjal stadium 5. Untuk kondisi ini umumnya terjadi akibat adanya penyumbatan pada saluran kemih jangka panjang sehingga menyulitkan buang air kecil. Tak hanya itu, gagal ginjal kronik ini juga mengakibatkan tekanan dan akhirnya merusak organ ini secara total. Penyebab gagal ginjal, beberapa faktor lain dapat menyebabkan gagal ginjal kronis, seperti yang pertama tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik merusak pembuluh darah di ginjal, sehingga ginjal tidak dapat bekerja dengan baik dalam membuang limbah dan cairan ekstra dari dalam tubuh. Yang kedua, nefritis interstitial, peradangan pada tubulus ginjal dan struktur di sekitarnya. Yang ketiga, obstruksi saluran kemih. Obstruksi saluran kemih yang berkepanjangan akibat kondisi seperti pembesaran prostat, ginjal, dan beberapa jenis kanker. Yang keempat, ada reflux vesicoureteral, suatu kondisi yang menyebabkan air kemih kembali ke ginjal. Yang kelima, ada infeksi ginjal yang berulang. Yang keenam, keracunan logam berat seperti timbal atau obat-obatan yang bersifat toksik bagi ginjal. Apa saja gejala gagal ginjal? Nah, gejala gagal ginjal bisa meliputi yang berikut: mual atau muntah, perubahan dalam buang air kecil, retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan kaki, kehilangan waktu tidur, nafsu makan yang buruk, sakit perut, kelemahan atau kelelahan, kesulitan berkonsentrasi dan berkurangnya ketajaman mental, otot berkedut dan kram, rasa gatal yang terus-menerus, nyeri dada, sesak nafas, dan tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Pengobatan dan penanganan gagal ginjal bisa dengan cara yang pertama, hemodialisis. Hemodialisis adalah prosedur untuk membuang sisa metabolisme dan kelebihan cairan dari tubuh melalui alat khusus yang disebut dialiser. Metode ini bisa dilakukan beberapa kali seminggu di unit hemodialisis. Yang kedua, peritoneal dialisis. Metode ini menggunakan membran peritoneum sebagai filter alami untuk menyaring darah. Cairan dialisis dimasukkan ke dalam rongga peritoneum melalui kateter. Yang ketiga bisa dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini merupakan terapi pengganti ginjal yang paling efektif dilakukan dengan mencangkokkan ginjal dari donor yang sesuai. Yang keempat bisa dengan pengobatan suportif. Terapi penunjang seperti pembatasan asupan cairan, protein, natrium, serta obat-obatan untuk mengatasi komplikasi. Nah, sekarang kita masuk kepada komplikasi gagal ginjal. Komplikasi gagal ginjal dapat bervariasi tergantung pada apakah kondisi tersebut akut atau kronis. Berikut ada beberapa komplikasi yang umum terjadi pada gagal ginjal. Yang pertama ada akumulasi cairan, yaitu edema atau pembengkakan pada tungkai kaki dan tangan.
kemudian cairan di paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas. Yang kedua, ada ketidakseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia yang dapat menyebabkan aritmia jantung, dan juga ada hiponatremia yang dapat menyebabkan kejang dan koma. Yang ketiga, ada asidosis metabolik, yaitu penumpukan asam dalam tubuh yang dapat menyebabkan kelelahan, kebingungan, dan kesulitan bernafas. Kemudian yang keempat, ada anemia, yaitu penurunan produksi eritroprotein yang mengarah pada penurunan jumlah sel darah merah. Kemudian ada gangguan kardiovaskular, yaitu peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta hipertensi yang dapat memperburuk fungsi ginjal. Kemudian yang keenam, pada kerusakan tulang dan mineral, yaitu osteodystrofi ginjal akibat ketidakseimbangan kalsium dan fosfor, serta adanya risiko fraktur tulang yang meningkat. Kemudian yang ketujuh, ada neuropati, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan kelemahan, kebas, atau sensasi terbakar, terutama di kaki. Yang kedelapan, ada infeksi, yaitu resiko infeksi yang lebih tinggi karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. Lalu yang kesembilan, ada perikarditis, peradangan pada lapisan jantung yang dapat menyebabkan nyeri dada dan masalah jantung lebih lanjut. Kemudian ada malnutrisi, yaitu penurunan nafsu makan dan malabsorpsi nutrisi yang dapat menyebabkan kekurangan gizi. Yang ke-11, ada penurunan fungsi mental seperti kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, dan perubahan kepribadian. Yang terakhir, ada komplikasi lain seperti penurunan libido dan disfungsi seksual, gatal-gatal parah, dan kesulitan tidur. Manajemen yang tepat dan pengobatan dini terhadap gagal ginjal dapat membantu mencegah atau mengurangi risiko terjadinya komplikasi-komplikasi tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menyaring limbah dan cairan ekstra dari darah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, infeksi ginjal, atau penyakit autoimun. Gejala gagal ginjal meliputi kelelahan, pembengkakan, tekanan darah tinggi, dan perubahan pola buang air kecil. Pengobatan untuk gagal ginjal dapat meliputi perubahan gaya hidup, obat-obatan, atau bahkan dialis atau transplantasi ginjal, tergantung pada tingkat keparahan kondisi pasien. Jika pasien memiliki kekhawatiran tentang kesehatan ginjal, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosa dan keperawatan yang tepat.